Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu persatnya Bapa, Kau menjamah lidah bir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bangun tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rima dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Sekarang saya mau mengulang dari awal, tapi semuanya supaya ada pengertian. Jadi Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan ciptakan malaikat, lalu ada malaikat yang memberontak, terus ada diciptakan manusia, semua binatang, rumput, untuk apa semuanya? Jawabannya semua karena kehendaknya. Tapi tujuannya untuk apa itu masalahnya. Semua yang ada di dunia ini nggak kebongkar seluruh gereja. Makanya kita akan membahas dari awal sampai akhir dari visi pada ATM. Tujuannya untuk apa? Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. Kalau ada agama yang percaya bahwa Allah itu tunggal, itu adalah tidak tepat sesuai dengan nalar logika manusia. Kalau Allah itu cuma satu tok. Kalau Allah itu satu sendiri, satu mutlak, lalu dia mengajarkan, hai manusia, penuhilah kamu saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi sesama manusia. Kepada binatang peliharaan kamu juga harus sayang sama dia. Sekarang saya bertanya, bagaimana Allah mengajarkan kasih kalau dia seorang diri? Dia harusnya seseorang yang berkata, belajarlah mengasihi, harusnya dia juga seorang yang pernah mengasihi. Kalau Anda tinggalnya di hutan, goa, bertapa, saya kasih handphone Android, kebingungan nggak?
Terus Anda mengajarkan Android tuh begini, begini, begini. Bisa main Facebook, bisa YouTube, bisa TikTok. Kan nggak masuk logika gitu. Minta nggak. Jadi Allah yang kita percaya, dia mengajarkan kasih sayang, harus saling mencintai. Dia seharusnya sudah praktek dulu. Jadi kalau dia sendiri mutlak, bahwa Tuhan yang Maha Esa itu mutlak, dia pernah mengasihi siapa sebelumnya? Anggap dunia ini masih kosong, sendiri Allah itu. Dia pernah mengasihi siapa? Terus bagaimana dia mengajarkan makhluk ciptaan, kasih sayang. Loh, dia aja nggak pernah kasih sayang. Dia tidak pernah mencintai. Dia tidak pernah mengasihi. Oh, dia nggak pernah. Bagaimana dia mengajarkan mengasihi? Sama seperti tadi orang yang tinggal, yang bertapa di goa, terus ngajarin Android begini, YouTube begini. Nggak masuk logika. Sama. Jika Allah itu tidak pernah mengasihi, jika Allah itu tidak pernah memberikan kasih sayang, hal yang mustahil, yang tidak masuk logika manusia, bagaimana dia cara mengajar harus mengasihi? Jadi Allah yang percaya bahwa Allah itu mutlak satu, itu adalah satu hal yang tidak masuk akal. Makanya setiap sebelum khotbah saya selalu nyanyi apa? Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur. Benar? Jadi selalu disebutkan tiga. Yang sangat logika adalah kenapa Allah itu bisa mengajar manusia harus kasih sayang. Kenapa Tuhan bisa mengajar manusia harus saling mengasihi? Kenapa Tuhan itu bisa mengajar manusia itu harus saling kasih sayang? Harus saling, karena dia bertiga sudah praktek dulu. Makanya Tuhan, bagi kekristenan, Tuhan yang Maha Esa pada Pancasila, sila yang pertama, artinya esanya bukan satu. Kalau agama lain mengatakan esa itu satu, ya monggo-monggo aja, ya. Tapi bagi kekristenan, Tuhan yang Maha Esa, esanya bukan satu. Kalau satu dalam bahasa Sanskerta apa? Eka. Harusnya Tuhan yang Maha Eka. Makanya disebut Tuhan yang Maha Esa. Esa itu berasal dari bahasa Ibrani. Ya, diambil dalam Kristen ya. Saya nggak bicara tentang agama lain. Oke. Tentang Kristen diambil dari bahasa Ibrani namanya Ehad. Ehad itu adalah satu yang jamak. Satu yang lebih dari satu. Satu kesatuan. Contoh gini. Kalau Anda nyebut bangku satu, itu yahid dalam bahasa Ibrani. Satu tunggal. Tapi waktu Anda nyebut satu tandan pisang, itu tidak boleh yahid. Tapi ehad. Karena satu tandan, pisangnya banyak nggak? Sisirnya banyak nggak? Itu ehad. Itu yang disebut dengan esa. Pokoknya harus lebih dari satu. Apalagi satu tangkai anggur. Itu ehad, esa. Satu tangkai tapi buah anggurnya banyak. Pokoknya nggak harus lebih dari satu dia. Oke. Suami dan istri itu esa, ehad. Karena satu yang berdua, lebih dari satu. Satu kesatuan. Kita disebutnya ehad. Suami itu esa ya. Nah, makanya dalam konsep kekristenannya, Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang satu, yang lebih dari satu, jamak. Ternyata Alkitab menyatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu yang bertiga, yang dimana bertiga ini satu dan dia bisa ngobrol sesama Tuhan. Sesama Allah dia bisa ngobrol. Bukan berarti tiga Allah. Tapi di dalam Allah itu ada bertiga pribadinya. Yang menyatu. Yang bisa saling ngobrol.
Makanya Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi anak. Ah, dia sudah praktek dulu sebelum semuanya ada. Masih bertiga. Ngobrol, saling mengasihi. Makanya Yesus berkata apa? Bapa mengasihi aku, demikianlah anak mengasihi Bapa. Dia sudah praktek dulu, Anda belum ada. Kecoa, langit dan bumi, bintang, planet, malaikat belum ada. Mereka sudah saling mengasihi. Tapi Yesus bilang begini, aku dan Bapa adalah satu. Itu yang disebut dengan kekristenan Tuhan yang Maha Esa. Satu yang bertiga. Bukan artinya kalau disebut anak Allah, Yesus disebut anak Allah bukan berarti Bapa beranak ya, melahirkan. Enggak. Itu sebenarnya dalam namanya kita teologi, anak itu namanya firman. Ya. Roh Kudus itu adalah yang suka kita dengar sehari-hari, apa namanya? Kiranya Tuhan memberikan taufik wal hidayah wal inayah. Itulah roh penghibur atau Roh Kudus yang memberikan apa? Taufik wal hidayah wal inayah. Bapak itu apa? Nah, firman itu berkata gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pencipta. Maka disebut Bapa engkau Tuhan Khalik langit dan bumi. Tuh. Bapa itu yang punya ide mencipta. Terus untuk mencipta, dia pakai apa? Firman-Nya. Ini disebut dengan kalimatullah. Kalimatnya Tuhan. Kalimatnya Allah. Nah, yang suka memberikan taufik wal hidayah wal inayah itu Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya roh suci. Roh Kudus, rohnya. Allah itu bentuknya roh, bukan zat. Roh. Nah, sekarang kita udah ngomong Tritunggal ya. Sekarang semuanya tiba-tiba ada langit dan bumi, ada kecoa, ada virus, ada binatang, hewan, singa, ada malaikat, ada manusia. Terus untuk apa semuanya? Nah, oke. Mereka ini bertiga, belum ada yang lain. Kalau seseorang berkata di tengah hutan tidak ada siapa-siapa, lalu berkata, aku baik, aku mulia, aku bijaksana, aku agung, nggak ada siapa-siapa. Kira-kira kita diterapkan dalam logika manusia itu gila apa nggak orang itu? Di tengah hutan nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba berkata, aku bijaksana, aku mulia, aku agung, aku baik. Tapi nggak ada siapa-siapa. Secara logika manusia, jika ada oknum yang seperti itu, kita sebut gila. Kalau nggak ada siapa-siapa. Nah, sebelum ada semuanya kan mereka bertiga tuh. Terus tiba-tiba mereka berkata, aku cinta kasih, aku bijaksana, aku baik. Nggak ada siapa-siapa tapi. Nggak ada siapa-siapa tapi. Gila Allah itu. Nah, mereka, saya mau berandai-andai. Lalu mereka bertiga bilang, kita ini bertiga adalah agung, baik, bijaksana, penuh cinta kasih, dan kekuatan kita tak seorang pun, makhluk apapun yang bisa menandingi kita bertiga. Tapi kita cuma bertiga masalahnya. Mereka punya ide. Gini aja. Kalau kita mau terlihat agung dan mulia, kita ciptakan semua apa yang menjadi ide Bapa. Jadi apa tujuan utamanya? Tuhan Allah yang kita sembah. Sebelum semuanya ada, dia punya satu visi. Apa? Ingin menunjukkan dirinya agung dan mulia. Itu dulu. Belum ada siapa-siapa nih. Segelap. Jadi Tuhan yang Maha Esa sebelum semuanya ada sudah berencana bertiga ngomong satu hal. Kita harus menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita. Dengar nih, keagungan dan kemuliaan kita.
tapi nggak ada siapa-siapa. Baiklah, kita menciptakan. Jadilah langit dan bumi, jadilah terang, jadilah hewan, jadilah matahari, jadilah semua. Oke? Tapi sebelumnya apa? Sebelum itu apa? Tapi nggak ada yang, kalau kita merasa diri kita agung dan mulia, siapa yang mengakui itu? Lalu diciptakan apa? Malaikat berlaksa-laksa. Alkitab berkata, dengan hembusan napasnya keluarlah segala bala tentaranya. Wah, kalau perjanjian lama ngomong gitu, dengan satu hembusan napasnya keluarlah seluruh bala tentaranya. Lalu malaikat di sorga di dalam kekekalan, oke, tidak ada kejahatan. Dalam kekekalan nih, kita jangan ngomong iblis dulu. Di dalam kekekalan semuanya nyembah, Engkau agung dan mulia. Engkau agung dan mulia. Haleluya. Cuma bisa nyanyi dan nyembah doang dan beribadah. Tapi sebenarnya malaikat udah lihat keagungan dan kemuliaan Allah belum? Udah belum? Sebenarnya. Waktu nyembah, haleluya. Dia yang bijaksana, dia yang berkuasa, langit dan bumi. Sebenarnya logika nih, saya mau ngajak jauh dari dalam kekekalan. Sebenarnya malaikat itu udah ngerti nggak bahwa Allah itu bijaksana, penuh cinta kasih dan baik. Sebenarnya ngerti loh. Belum ada yang diperbuat oleh Allah. Mereka taunya nyembah. Haleluya. Gak tahu sebenarnya kita ini ngapa? Kalau ngomong bahasa Indonesia, kita ini sebenarnya ngapain sih di dalam kekekalan ini? Haleluya. Enggak, yang namanya baik itu seperti apa nggak ngerti mereka. Karena di sorga keadaannya kan aman-aman aja. Saya sudah bilang, kalau ada pohonnya daunnya kering, tuk kena tanah, hilang. Baiknya. Apa yang baik dari Tuhan? Yang disebut, dia berkata agung dan mulia, tapi di mana? Balik lagi, masih sendiri. Waktu ini mereka yang masih bertiga. Ngobrol bertiga. Bapak, kalau kita ciptakan berlaksa bangsa malaikat, ada satu malaikat yang kita bikin bagus-bagus dan ini nanti akan membuat kerajaannya seperti kita loh. Udah tahu belum? Masih bertiga nih. Udah tahu pun itu malaikat bakal membuat kerajaan sendiri. Kita mau bikin satu malaikat yang indah, yang cantik. Dan kita bikin berlaksa-laksa malaikat. Pertanyaan saya, mereka bertiga sudah tahu nggak malaikat yang saya bikin cantik ini pasti akan membuat kerajaan sendiri dan melawan saya. Tahu nggak? Tahu. Belum ada. Dengar, malaikatnya belum ada. Yang namanya apa? Suka Mikael, ada Gabriel. Yang suka dipuja-puja oleh manusia, namanya nggak salah ngomong, Luziel. Tahu nggak kalau saya ciptakan satu malaikat yang maha indah ini, dia akan membuat kerajaan sendiri dan melawan kita. Oke? Lagi bilang, Bapak, ya ini kita bikin bagus-bagus, ntar dia bikin kerajaan sendiri. Bapak bilang gini, bukankah kita sudah satu sepakat dan punya visi untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita? Dengar. Dengar ya, saya sudah singgung dari depan. Kalau dia sedang punya visi menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita. Bapak, ini yang kita bikin bagus, ini nanti ngelawan kita loh. Karena kita bikin dia terlalu cantik, bijaksana, bagus dia. Nanti dia, tahu nggak? Tahu jawabannya. Bapak jawab begini, bukankah kita sudah sepakat bertiga untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita? Oh iya. Oke, tetap. Dengan hembusan napasnya, keluarlah segala bala tentaranya. Keluar semuanya. Malaikat ribuan. Bikin satu yang ini bagus.
Udah tahu, tetap diciptakan. Karena tujuan tadi, mau menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Di dalam kekalan, anggap di kekalan itu kita berandai-andai ribuan tahun dan bertahun abad-abad tahun kita nggak tahu. Benar, satu malaikat ini mulai punya pikiran. Benar? Punya pikiran. Dia berpikir, Tuhan enak bener ya disembah ya. Kita yang disuruh sembah. Gunanya opo? Tapi kalau secara manusia, saya kasih tahu ya, ini diterapin pikiran Lucifer ini sebenarnya dipikir-pikir ada benernya juga loh. Kenapa? Dia mau menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Di mana agung dan mulianya ya, kita tiap hari disuruh nyembah dia. Karena kan belum ada kebaikan dan kejahatan di sorga. Dia hanya berpikir, kita disuruh nyembah tiap hari untuk apa? Untuk apa coba? Dia bilang, mau aku ini mulia dan agung, tapi di manakah? Sekarang saya mau tanya, yang disebut mulia itu apa? Yang disebut mulia kalau orang, wah dia pribadinya mulia. Kalau orang disebut pribadi yang mulia itu sedang menceritakan apa? Baik, orang itu pribadinya mulia. Baik, bijaksana, rendah hati. Benar? Kalau mulia. Penuh cinta kasih. Pokoknya gitu-gitulah. Itu namanya mulia. Makanya gereja, seluruh gereja di seluruh dunia fokus kepada lagu yang diciptakannya selalu berfokus kepada apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sedang bercerita tentang apa? Pelan-pelan nih. Kemuliaannya. Gereja di seluruh dunia jarang dan hampir tidak pernah berbicara tentang keagungan Tuhan. Coba cari lagu yang tentang keagungan Tuhan. Ayo mikir sebentar. Cari yang kata-katanya yang nyembah Tuhan, keagungan Tuhan. Kalau ada pun hanya sedikit. Ayo lagu apa yang ada agungnya. Agung itu bicara apa? Kalau agung itu bicara apa? Ayo. Isakar. Agung itu bicara. Lihat nih. Mahkamah Agung itu tempat apa itu? Hukum, undang-undang, perintah yang harus ditaati. Hakim Agung. Hakimnya sedang mengadili hukum, benar? Perintah yang orang melanggar. Ada lagi. Jaksa Agung. Dengar nih. Kalau dia bicara tentang agung, itu tentang hukum. Kalau tentang mulia, pribadinya yang baik, penuh cinta kasih, bijaksana, rendah hati, dan segala macam. Tidak pelit termasuk. Tapi lihat, dengar. Lagu itu selalu berkata tentang Tuhan Yesus baik. Tadi nyanyi lagunya apa tadi? Coba lagu satu lagu itu. Lagunya apa tadi? Baru nyanyi kalau nggak salah. Nih, tadi kan baru nyanyi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat bagiku. Benar? Hari berganti hari, telah kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Coba ada nggak yang bilang, Tuhan Yesus agung, sungguh amat agung, taat setia sampai mati, Tuhan Yesus agung. Coba cari, terserah, lagu apapun terserah. Ada yang kata-kata Tuhan Yesus agung, taat sampai mati di kayu salib, dia melaksanakan perintah Taurat, Yesus Tuhan agung.
Jarang, ayo. Lagu apa? Ya, diagungkan. Dalam arti kalau lagu itu Allah diagungkan tinggi, dalam arti apa kalau lagu itu? Nggak ada penjelasan toh. Agung dalam arah semerbak, semerbak. Nah, agung. Tapi tidak pernah dijelaskan agungnya agung apa. Ayo. Ada, tapi kan tidak seharusnya kalau dia penjelasan tentang agung, harusnya kata-kata selanjutnya Tuhan Yesus taat setia sampai mati di kayu salib. Yesus Tuhan agung. Harusnya begitu. Supaya ada penjelasan agungnya agung apa gitu. Kalau agung ditinggikan, salah-salah yang kemarin datang dari Lampung namanya si Agung juga. Dia ditinggikan nanti. Artinya, maksud saya gini, seluruh gereja belum pernah terbuka tentang keagungan Tuhan. Selama ini gereja seluruh dunia hanya mengerti tentang kemuliaan Tuhan. Makanya lagunya Yesus Tuhan, Yesus baik, Yesus penuh cinta kasih, dia setia, rendah hati, selalu memberikan pertolongan. Tuhan selalu menolongku. Itu bicara mulia atau agung? Mulia. Itulah sebabnya kenapa sampai hari ini, dengar nih, seluruh kekristenan di seluruh dunia, kalau ditanya, Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Karena tidak pernah mengerti tentang keagungan. Hanya ngerti satu sisi yang namanya mulia. Sedangkan tadi dari awal waktu mereka masih bertiga, belum ada apapun di seluruh dunia. Saya sudah bilang, mereka punya visi dan sepakat. Kita bertiga ingin menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita. Dengar dua. Dengar. Nih, dengar ya. Ini baru kebuka habis. Kan sudah bilang masih sepi, masih bertiga Tuhan yang Maha Esa. Sudah ngomong dan sepakat. Kita ingin menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita. Ini nih. Visinya sepakat sudah. Gereja manapun jarang membicara tentang keagungan. Hanya ATM yang teriak keagungan, taat perintah, taat itu pelanggaran, taat itu pelanggaran. Hanya ATM satu-satunya gereja yang selalu teriak taat itu pelanggaran, taat itu pelanggaran. Itu sedang ATM mengangkat yang namanya agung ditinggikan. Roma 11:36. 30 menit ya supaya jangan terlalu lama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi yang punya visi dan sepakat itu mereka bertiga. Bukankah kita akan menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita dari Dia? Keluaran 3:14. Dengar ya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ngomongin siapa ini? Aku. Segala sesuatu yang diciptakan terfokus kepada siapa? Aku. Makanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Fokus ke Dia. Nggak ada urusan dengan Anda. Saya bicara tentang visinya Tuhan. Ini bersangkutan dengan visinya ATM. Oke, lagi. Wahyu 4:11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu oleh karena kehendak-Mu. Semuanya itu ada dan diciptakan. Lagunya gimana? Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, benar, hormat
dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Ada lagi Pak? Oleh karena kehendakmu semuanya itu telah ada. Visi dasarnya adalah baiklah kita menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita. Ini baru kebuka hari ini. Nah, saya bilang saya mau ngomong ini. Ini dulu nih, lagi sepi dunia, bertiga ngomong. Bukankah kita ingin menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita? Oke, kita Lucifer sudah selesai. Tadi bicara. Dia sudah ngomong, kalau kita ciptakan satu malaikat ini yang bernama Lucifer, maka dia akan memberontak. Oke, tahu nggak? Tahu. Tetap ciptakan karena mereka sudah sepakat. Bukankah kita ingin menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita? Jadi biarin dia memberontak. Kalau memberontak adanya satu pelanggaran. Lagi berbicara tentang apa? Keagungan. Tuh lihat. Ini nggak bisa nggak kebuka. Hanya di ATM, di visi ATM terakhir ini yang dibuka oleh Tuhan. Kenapa sudah tahu bakal memberontak, tetap dia ciptakan. Karena pemberontakan adalah sebuah pelanggaran. Pelanggaran berbicara tentang hukum, benar? Keagungan. Mau kemana sih ini khotbah mau kemana ini? Mau kemana? Oke, berapa menit Ibu? Ayo, berapa menit? 31. Ya ampun. Pendek sekali ya. Oke, ini terakhir. Besok lagi. Tadi lebih sudah. Untuk apa sih Tuhan menciptakan manusia? Oke, saya kumpulkan seluruh argumen gereja. Kumpulkan satu. Untuk apa saudara Tuhan menciptakan kita? Yang satu bilang, supaya memuji dan menyembah Tuhan. Benar atau tidak? Pakai logika. Logikanya. Kata satu gereja ini, untuk apa sih Tuhan menciptakan kita saudara? Karena untuk memuji dan menyembah Dia. Pertanyaan saya. Manusia belum ada, malaikat sudah memuji dan menyembah belum? Sudah. Untuk apa manusia? Tidak tepat sasaran. Karena tanpa engkau, malaikat sudah memuji dan menyembah. Untuk apa malaikat manusia? Orang udah nyembah, kata dia bilang. Walaupun mereka gak ngerti tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan. Pokoknya tiap hari kerjanya haleluya, haleluya. Ketiga, pokoknya kerjanya itu. Gak ngerti agung dan mulia. Tanpa manusia sudah nyembah. Jadi manusia untuk apa? Nyembah. Gak usah. Salah jawaban saya. Ini terakhir aja. Saya kumpulin lagi, ada satu gereja yang bilang, untuk apa Tuhan menciptakan kita manusia? Dia bilang, untuk tempat menyalurkan kasih-Nya. Tanpa manusia, Tuhan sudah memberikan kebaikan sama malaikat belum? Udah. Hidup semua sehat. Alkitab bilang bahwa di sorga itu tidak pakai matahari. Tetapi dari tubuh darah anak domba itu keluar cahaya. Artinya dari Tuhan Yesus, Sang Firman itu keluar cahaya. Jadi mata di sorga itu gak perlu matahari. Dan anak domba itu sebagai lampunya katanya. Untuk apa matahari itu? Tuhan itu gak perlu matahari. Untuk menunjukkan kemuliaan dia gak perlu matahari. Matahari gak perlu kok. Untuk apa ciptaan manusia? Untuk menyalurkan kasih-Nya. Ya ampun. Malaikat udah ada om. Mereka sudah bertiga, sudah saling mengasihi om. Untuk apa manusia? Salah. Dua, saya kumpulin lagi. Untuk beribadah dan mengabdi pada Tuhan. Sebelum ada manusia, malaikat itu sudah beribadah dan mengabdi sama Tuhan gak di dalam kekekalan? Sudah. Lalu untuk apa manusia? Salah.
Kumpulin lagi satu. Ini paling terakhir ya. Pengumpulan untuk terakhir. Habis itu siapin kamera tutup. Untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah. Untuk apa menciptakan rupa dan gambar? Pertanyaan saya, oke. Diciptakan serupa segambar dengan, terus untuk apa? Maksud saya. Untuk apa kira-kira? Arahnya pendeta ini mau kemana sebenarnya? Tuhan menciptakan manusia supaya manusia mencerminkan gambar dan rupa Allah. Dalam hal apa? Untuk apa? Kira-kira pendeta ini mau arahin kemana menurut Anda? Coba buka pakai mic, Pak. Kira-kira menurut Bapak itu dia mau arahin kemana dia sebenarnya? Saya juga nggak tahu kalau pendeta ada ngomong untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah. Ya untuk apa? Setelah diciptakan serupa segambar itu untuk apa? Untuk apa? Karena untuk apa pertanyaan saya? Kan Yesus tanpa manusia bisa nggak waktu manusia belum ada, malaikat semua ada. Terus Yesus jadi manusia yang sekarang kita kenal itu bisa nggak? Nggak perlu turun ke dunia. Untuk mencerminkan gambar, nih gambar dan rupa Allah nggak perlu manusia, nih. Bisa nggak? Bisa, jangan bilang nggak bisa, tiada yang mustahil bagi Allah, oke? Saya mau bilang argumen ini, saya mau arahin sebelum Anda ada. Sebelum manusia ada itu, saya mau tanya itu. Kalau dibilang diciptakan serupa segambar dengan Allah, nggak usah manusia. Tuhan Yesus langsung jadi manusia di sorga di dalam kekekalan. Hei malaikat nih, serupa segambar Allah yang tidak pernah kau lihat nih. Udah selesai. Untuk apa manusia banyak-banyak? Dia sendiri aja jadi manusia, selesai. Kan selesai. Masih bilang untuk apa disebut serupa? Yesus aja langsung nongol di sorga. Waktu si malaikat pemberontak itu si Lucifer masih nyanyi memuji, haleluya, mari kita sembah dia. Tuhan, walaupun kau ada suaranya, tapi kau tak tampak rupamu. Tuhan, aku mau menyembah engkau, tapi tolong tampakkan mukamu. Bisa aja. Ngeyel nih. Nih, aku nih, lihat nih. Selesai kan? Untuk apa manusia? Ini serupa segambar dengan yang kau sembah. Selama yang kelihatan cahaya, nggak kelihatan mukanya, yang ada suaranya, ini aku. Bisa nggak? Saya bisa bilang begitu karena apa? Bisa nggak sebelum dia jadi daging manusia, dia menampakkan di sorga tuh seperti yang sekarang yang kita percaya itu bisa nggak? Bisa. Kenapa? Saya yakin bisa. Dan saya yakin memang itu dimunculkan sama dia. Kenapa? Lalu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik. Lalu mata mereka terbuka dan mereka bersembunyi karena mereka tahu mereka telanjang. Lalu Alkitab berkata, lalu terdengarlah langkah kaki Tuhan. Di manakah engkau? Tuh, masa kalau roh ada langkah kakinya bunyi? Saya berargumen pakai Alkitab loh. Saya bilang, kalau Mika bilang, Tuhan tunjukkan rupamu selama ini, kami nyembah cahaya doang, gak ada oke. Nih lihat nih. Bisa, buktinya waktu di Taman Eden, lalu terdengarlah langkah kaki Tuhan. Kalau setan nginjek rumput bunyi enggak? Enggak. Tuhan itu kan roh. Kalau nginjek rumput enggak bunyi, ini bunyi. Terdengarlah langkah kaki Tuhan. Kacau kan? Seterusnya, ada yang berargumen begini. Tuhan menciptakan manusia untuk mengelola bumi katanya. Mengelola bumi. Untuk apa? Kan di Taman Eden di sorga itu saya udah bilang, kalau daunnya kering jatuh ke tanah, kering. Kalau pohonnya dipetik, misalnya buah mangga dipetik, langsung kiut keluar lagi mangganya. Untuk apa ngelola bumi di sorga aja, nggak usah diolah, dia tumbuh. Daunnya kering, nggak perlu pakai bagian apa tuh kebersihan, nggak usah kena tanah, kering. Buah durian dipetik keluar lagi durennya.
Buah semangka dipetik, keluar semangkanya langsung keluar. Untuk apa ngelola bumi, keadaan sorga itu udah standby semua. Salah. Yang terakhir, tutup. Siapin kamera. Oke. Untuk menjadi mitra Allah. Dalam hal apa? Malaikat bisa nggak dijadikan mitra Allah? Bisa, tinggal suruh aja kok. Gabriel, berangkat sono. Mikael, berangkat sono. Selesai kok. Untuk apa manusia? Pertanyaan saya dah, tuh waktu dia menciptakan manusia, dia tahu nggak manusia ini bakal jatuh dalam dosa dan melanggar perintahnya? Tahu nggak? Sebelum ada, tahu kenapa diciptakan? Bukankah kita sudah sepakat untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita? Tuhan Yesus memberkati dan kita lanjut minggu depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai di episode pertama. Tuhan, kumpulkan kami minggu depan Tuhan, dan berikan kami tubuh yang sehat supaya kami dapat melakukan banyak hal kegiatan. Dengan tubuh yang sehat Tuhan, kami banyak hal yang kami kerjakan. Walaupun duit banyak, makanan enak, kalau tubuh sakit, semuanya tidak berguna Tuhan. Kami hanya pada saat ini meminta Tuhan, tidak banyak-banyak. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan berikan tubuh yang sehat sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya kalau